Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Arindra dari Street Art Custom. Sebenarnya gue pengen ngejelasin video tentang motor ini supaya menjadi referensi kalian ketika memodifikasi motor. Motor ini adalah Ninja 250. Tapi sebelumnya gue pengen sedikit sharing tentang modifikasi motor yang mungkin jarang diungkapkan atau gue jarang ngomongin. Kira-kira apa ya? Kita bahas yuk. Nah, banyak banget pertanyaan di Instagram, YouTube, segala macam. Bang, kenapa sih modifikasi itu harganya nggak dibuka? Kenapa modelnya juga cenderung hampir mirip dengan motor satu dengan motor yang lainnya? Dan kenapa juga nggak ada karya yang bombastis setiap gua upload video? Nah, sebenarnya simpel jawabannya. Gua terangin satu persatu. Kenapa sih harga modifikasi itu nggak pernah dipublish? Oke, ini habis berapa? Atau kira-kira berapa? Agak susah ngejawabnya. Pertama, kalau motor ini misalnya, customer-nya juga nggak pengen harganya dipublish. Ada sih yang oke sih nggak apa-apa harganya dipublish. Tapi misalnya yang ini kita customer-nya nggak pengen harganya dipublish. Jadi ya demi menjaga privasi dan kenyamanan dari customer ya kita nggak publish. Tapi kalian bisa tahu dengan cara hubungin tim dari Street Art Custom. Pasti dikasih tahu kok harganya berapa, detailnya seperti apa. Dan kalau memang kalian serius ya pasti kalian akan hubungin. Karena buat kita komitmen keseriusan itu lebih penting. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sih similar gitu, mirip antara motor yang ini mungkin mirip dengan Singo Edan yang pernah dibuat atau apa? Memang banyak customer yang datang ke sini atas referensi atau dari video-video atau foto-foto di Instagram kerjaan Street Art Custom atau di video YouTube gue ini. Jadi bang, gue pengen seperti ini, tapi gue pengen bedanya seperti ini. Dan itu nggak salah, sah-sah aja. Karena di Street Art Custom kan kita juga sudah menjadi seperti bisnis. Gue juga harus gaji karyawan kan, gue juga butuh omset gitu. Jadi ya nggak mungkin, oh nggak bisa bang, ini motor udah pernah kita bikin, kita nggak bisa, kita menolak untuk bikin, nggak mungkin juga kayak gitu. Jadi kenapa mirip-mirip dengan motor-motor juga yang pernah dibuat? Ya karena permintaan customer. Paling ada yang membedakan misalnya dari detail painting atau bracket-bracket atau detail-detail body shapingnya. Paling hanya kita bikin minor aja seperti itu. Dan yang terakhir nih yang paling penting, yang ketiga, yang kalian juga harus tahu, kenapa kita jarang bikin karya-karya yang bombastis setiap kali upload. Pertama, antrian motor itu panjang. Jujur pada saat video ini diupload gue masih punya antrian 25 motor di belakang. Jadi dan semua referensinya juga mirip-mirip. Kadang-kadang sih ada yang karya. Tapi itu memang untuk membuat karya motor butuh durasi yang sangat panjang. Bisa satu motor, pengerjaan untuk motor itu aja bisa sekitar 4-6 bulan, bahkan sampai 1 tahun. Jadi memang nggak bisa dalam setiap upload gue menampilkan karya-karya yang fantastis, bombastis seperti itu. Paling setahun 2 atau 3 kali lah maksimal. Jadi karya tetap ada, tapi nggak bisa setiap minggunya ada. Kita juga punya keterbatasan dari sumber daya manusia dan juga keterbatasan dari budget kayak gitu. Nah sekarang gue pengen ngejelasin Ninja ini yang ada di belakang gue, Ninja 250 yang udah dimodifikasi di Street Art Custom. Detail seperti apa? Yuk kita bedah. Nah ini basicnya adalah Ninja 250 Fi keluaran 2018 ABS, versi ABS. Jadi dirubah tampangnya menjadi neo klasik, neo retro, retro neo, ya pokoknya tampilannya berubah dari Ninja yang pada umumnya yang kalian tahu. Nah, apa aja yang kita kerjain sebenarnya simple dan udah pernah dikerjain di Street Art Custom. Misalnya seperti ini, tankinya yes mirip banget dengan tangki Ninja Singo Edan yang pernah dibikin Street Art Custom. Seperti ini, platnya menggunakan plat 1,2 mm, terus cover sampingnya kita bikin gemuk begini, seksi bulat. Kenapa bulat kayak gini? Karena tankinya juga ngebulet seperti ini. Jadi kita bikin mirip-mirip terus ada apa ya? Celongan gitulah, kita bahasanya celongan seperti ini. Jadi mirip-mirip seperti itu. Kalau untuk spakbor depan belakangnya sama aja. Ketika dinaikin Ninja ini, kalau kalian tahu footstep Ninja itu pasti di sini. Ya kan? Nah, ini kita majuin di depan mempergunakan bracket ini. Ini platable sekitar 10 mm lebih, sekitar ya 1 cm lebih ya, 1,5 cm platnya. Ini keras platnya untuk majuin footstepnya sekaligus bracket untuk footstep belakang. Jadi nanti kalau yang dibonceng kakinya nggak terlalu tinggi. Oh, posisinya seperti ini dibonceng kayak gini ya. Kalau yang jomblo-jomblo pasti kan nggak ada yang bonceng, jadi ya nggak apa-apa, nggak ngaruh. Tapi yang ini kebetulan dia nggak jomblo, jadi harus ada footstep bonceng yang juga nyaman. Nah kayak gini, jadi footstep ini riding positionnya seperti ini.
simple. Jadi versi naked retro naked bike Ninja 250. Kita dengar suaranya ya. Nah, karena ini juga injeksi yang agak sedikit ribet karena ada sensor ABS-nya, speedometer kita nggak ganti. Karena konon katanya di dalam speedometer ini ada sensor yang untuk ngebalikin dari sensor ABS dan segala macam, takutnya kenapa-napa dan jadi masalah, speedometernya kita nggak ganti. Ya, seperti itu aja suaranya. Nanti kita dengar ketika test ride. Nah, ini suspensi depannya kita udah rubah. Kita pakai upside down dari Yamaha R25 warna gold, bukan Sabre, tapi R25 lebih tinggi sedikit dan lebih cocok di Ninja 250. Karena kalau pakai Sabre Ninja 250 nanti ban depan dengan radiatornya agak sedikit rapet. Kalau ini agak sedikit jauh. Kalau Sabre mungkin ini spakbornya nanti akan ada di sini, terlalu rapet. Jadi ada teknis-teknisnya yang kita perhitungkan. Kalau untuk detail-detail variasinya, gue jelasin. Motor ini basicnya adalah Ninja 250 injeksi tahun 2018 versi ABS yang dimodifikasi menjadi Neo Retro Naked Bike. Untuk tangki, spakbor depan, spakbor belakang, dan cover samping dibikin handmade bikinan tim Street Art Custom dengan plat ketebalan 1,2 mm. Nah, untuk kaki-kakinya, bagian depan mempergunakan suspensi upside down dengan ban big block ukuran 130 di bagian depan dan 150 di bagian belakang. Untuk velgnya memang kita nggak ganti, tetap menggunakan velg aslinya dari Ninja 250 injeksi. Untuk footstep kita majuin supaya mengendarai motor ini lebih santuy, begitu juga dengan footstep belakangnya. Suspensi belakang mempergunakan Öhlins ukuran 241 mm. Stang mempergunakan stang fat bar. Headlamp mempergunakan headlamp diameter halo ring. Dan seluruh variasi ini bisa didapatkan di Instagram @SACMotorcycle dan SAC Product. Nah, itu tadi detail dari motor ini. Sekarang kita test ride. Gue akan suruh tim Street Art Custom untuk test ride motor ini. Gue sendiri udah test ride nyaman, apalagi posisi kakinya juga maju, jadi bawanya kayak bawa motor normal ya, kayak bawa motor-motor jadul gitu. Jadi kakinya nggak terlalu ke belakang dan posisi nyaman, tangannya juga nyaman, nggak ngerunduk, kaki maju. Jadi ini enak buat santuy dan juga buat touring. Gue rasa sih buat touring nyaman banget, dan tangkinya juga kapasitasnya gede. Ini bisa sekitar 8-10 liter karena tangkinya ini memang besar. Kalau teman-teman lihat secara langsung ini gede. Kalau untuk paintingnya motor ini sendiri dibikin raw style alias kayak mentah gitu ya. Jadi kayak silvernya digosok-gosok, ada item-itemnya. Jadi kayak bukan dicat, padahal ini cat airbrushnya si Firman dari SAC Painting. Sekarang gue suruh aja test ride deh tim gue biar kalian bisa seru ngeliatnya. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey.
speak a single word, 'cause you got me holding, holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. Ya, itu aja cerita modifikasi dan juga di belakang modifikasinya untuk kalian supaya kalian mengerti dan dapat referensi dan memahami culture atau kondisi modifikasi yang ada di Indonesia. Makanya dukung terus modifikasi di Indonesia, jangan pernah buang sampah sembarangan, jauhi narkoba serta pornografi, dan jangan pernah duduk di toilet jongkok. Gua Rindra Perkasa, bye. I'm on it, I want it, but why do you seem to call it your ex? I can't tell if you're here or you're out there. Do you wanna be out there? You don't need to be Prince Charming to me. I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need a killer.